Ketemu lagi dengan saya di Sabtu yang sunyi ini. Bukan berarti Sabtu karena kesunyian, yang mana kalau anak muda itu yang jomblo-jomblo Sabtu ada di dalam kesunyian yang ada. Tapi saat ini di masa-masa di mana Tuhan Yesus kemarin setelah disalibkan dan saat ini masuk dalam kesunyian. Nah, inilah yang perlu kita renungkan apa dan yang harus kita lakukan itu bagaimana agar kesunyian di Sabtu ini tidak terlarut dengan kesunyian yang ada, tapi kita akan kembali move on, melihat kembali apa yang perlu kita lakukan. Sebagaimana pujian dari Kidung Pasamuan Jawi yang terbaru nomor 279, Yen Mandeng Salibing Gusti, KPJ 279. Yen mandeng salib ing Gusti pucak ingkang sangsarane sagung dosa kahetuni wit sampurna lelapet. Nah, terus belajar dan terus belajar. Sidik-sidik, yang penting bisa ngelakoni. Nah, itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kesunyian itu tidak menghampiri kita terus-menerus. Namun kita perlu tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Sabtu sunyi. Sabtu sunyi. Ya, jadi kesunyian. Kalau kita rasakan, saya rasakan pribadi sunyi itu gak enak, saudara-saudara. Banyak nggak ada suara, di belakang ada suara kolam doang. Jadi siapa sih yang betah untuk hidup sunyi? Siapa sih yang mampu untuk bertahan dalam kesunyian secara terus-menerus? Tentu saja tidak ada orang yang sanggup untuk ada di dalam kehidupan kesunyian yang ada. Oleh karena itu, kesunyian itu pasti menimbulkan hal-hal yang tidak pasti. Banyak orang yang bertanya, sampai kapan kesunyian ini akan berlalu? Bahkan di tengah kesunyian yang ada, orang itu merasakan ketakutan. Karena orang takut, sehingga tidak ada yang namanya harapan. Inilah yang perlu kita cermati, bahkan yang saat itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak pasti, mereka mengalami ketakutan, bahkan mereka tidak mempunyai harapan lagi. Seorang Yesus yang dianggap sebagai guru, namun telah tiada. Sehingga hampir, kalau kita membaca Injil, keempat Injil yang ada, tidak ada yang dituliskan kegiatan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus meninggal, disalibkan. Terlebih di Sabtu sunyi itu, di hari Sabat itu, tidak ada sama sekali kegiatan yang dituliskan dalam Injil. Akan tapi di saat ini kita pun juga mengalami hal yang sama. Di tengah kesunyian, bahkan di tengah pandemi global, karena adanya COVID-19 ini, semua orang, bahkan semua jalan, semua kegiatan itu mengalami kesunyian yang ada. Bahkan setiap orang tuh pada gak betah untuk mengalami hari demi hari yang cukup sulit untuk dilalui. Akan tapi kita di Sabtu Suci ini belajar akan apa yang Yesus sampaikan, janji-janji Yesus apa yang disampaikan, sebagaimana firman yang hari Kamis kemarin saya sampaikan, bahwa tidak ada yang mustahil, bahwa pengharapan Tuhan itu pasti akan terjadi ketika kita mau menunggu dan bahkan kita meyakini apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari sinilah
kita dapat melihat di dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita membaca di dalam Mazmur 23, Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dari firman di Mazmur ini pun kita dilengkapi di Sabtu yang sunyi ini agar kita bisa selalu bahkan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua orang hidup pasti khawatir, boleh. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita itu kita pelihara. Namun kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita. Jadi bukan kekhawatiran yang dipelihara, namun ingat akan firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan memelihara kita. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara di rumah kalau semuanya nimbang ya, beratnya pasti akan naik semua. Saya ini lengannya aja wis gede ya. Karena makannya teratur ya, sehari 4 kali. Belum sama tanduke Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu saya nggak tahu gitu kan. Nah, tapi kan kita melihat ya, ternyata ada hal-hal baik, ada hal-hal yang lain, ada perbaikan gizi di sana sini, tapi ya walaupun makannya seadanya tetap kita syukuri. Saya pun juga makannya seadanya. Ada apapun makan, ada apapun makan. Nah, melalui renungan di kesempatan malam hari ini kita kembali melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Itulah yang ditulis di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Nah, sama halnya seperti lagu ini, lagu ya kalangan-kalangan anak muda, kalangan-kalangan anak-anak yang sudah berumur juga nggak masalah ya. Tentu semuanya pasti tahu ya. Lagunya begini Bapak Ibu. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati. Ya, cukup segitu aja, diteruske kok ndak atine loro. Tapi dari lagu ini kita diingatkan bahwa yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati. Jadi kita harus menjalani semuanya itu dengan sekuat-kuatnya hati. Pesen gubong siji sing ati-ati. Pesannya hanya satu, kita harus berhati-hati dalam segala hal. Walaupun pandemi belum tahu atau belum tentu kapan akan berakhir, namun harapan itu harus ada. Sebagaimana harapan murid-murid Tuhan Yesus ketika esok akan ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus bangkit. Namun mereka tidak tahu di Sabtu Sunyi itu, di hari Sabat itu, sekala itu mereka tidak tahu kalau Yesus bangkit. Namun yaitu, marilah bersama kita ngelakoni nanti sekuat-kuatnya hati kita. Kita harus melakukannya dengan sekuat-kuat hati kita. Pesannya hanya satu, sing hati-hati. Walaupun pandemi terus berjalan, kita harus tetap berhati-hati, menjaga kesehatan. Kita pun juga harus selalu menggunakan masker. Sebentar, kita ambil masker dulu. Harus menggunakan masker ya, karena ini perintah ya, pemerintah dari pemerintah pusat ya. Walaupun terlambat, tapi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ya. Setiap hari, setiap saat kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Itulah pesannya mong siji sing hati-hati. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama mengingat kembali akan kasih Tuhan, agar kita selalu melihat salib Tuhan yang tidak pernah berhenti. Salib Tuhan yang selalu menyertai kita, bahkan memelihara kita selama-lamanya. Karena orang benar tidak akan dibiarkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.